Selamat sore, perkenalkan nama saya Albertus Alvaro dengan buku B. Jadi saya akan menjelaskan perkembangan data dan karakteristik data. Perkembangan data era pradigital sebelum 1960. Data pada era ini masih dalam bentuk analog dan fisik seperti dokumen, kata manual, dan penyimpanan dilakukan secara konvensional dengan kabinet dan sistem katalog manual dan Pemrosesan data memerlukan waktu yang sangat lama dan tenaga manusia yang besar. Era komputerisasi awal dari tahun 1960 sampai 80-an. Era komputerisasi awal. Dan diperkenalkan sistem komputer mainframe untuk mengelola data dan disimpan dalam format digital sederhana seperti punch cards dan magnetic tape. Database rasional mulai dikembangkan dengan konsep tabel dan relasi antara data. Komputasi penyimpanan masih sangat terbatas, biasanya dalam satuan kilobyte hingga gigabyte. Yang berikut, era personal komputer dari tahun 1980 sampai 1990-an. Komputer personal menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses. Aplikasi spreadsheet seperti Lotus 123 dan Microsoft Excel mungkin mengelola data yang lebih mudah. Database desktop seperti database dan akses mulai populer untuk bisnis kecil dan menengah. Kapasitas penyimpanan meningkat satuan megabyte hingga gigabyte. Era internet dan World Wide Web 1900 sampai 2000-an. Internet mengubah cara data dikumpulkan, disimpan, dan dibagikan. Website mulai menghasilkan data dalam jumlah besar melalui blog, server, dan interaksi pengguna, e-commerce, dan email. Ciptakan aliran data digital yang kontinu secara etnis seperti Google mulai mengindeks miliaran halaman web. Era web 2.0 dan media sosial dari tahun 2000 sampai tahun 2010-an. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube menghasilkan data dalam volume yang belum pernah ada sebelumnya. User genetik kontak menjadi sumber data utama. Cloud computing mulai berkembang, memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data skala besar. Mobil, internet, dan smartphone menciptakan data location, batch, dan real time. Era Big Data 2010, Internet of Things (IoT) menghasilkan data sensor dalam jumlah masif. Artificial Intelligence dan Machine Learning membuat database yang sangat besar. Sistem data ini menjadi normal. Komputer menyimpan mencapai petabyte dan exabyte. Cloud computing dan distribute sistem memungkinkan pemrosesan data skala global. Karakteristik data DF1 volume atau ukuran data. Volume mengacu pada jumlah data yang dihasilkan dan disimpan. Big data ditandai dengan database yang sangat besar, mulai dari terabyte hingga exabyte. Contohnya, Facebook memproses lebih dari 4 petabyte data setiap hari, sementara Google memproses sekitar 20 petabyte data per hari. Sensor IoT dapat menghasilkan jutaan dan poin setiap detik. Velocity atau kecepatan data. Velocity merujuk pada kecepatan data dihasilkan, diproses, dan dianalisis. Data streaming
dan sosial media, sensor dan transaksi keuangan memerlukan pemrosesan dalam hitung milidetik. Training algoritma di bursa saham proses data dalam mikrodetik. Smart City System memerlukan analisis traffic data secara real time. Yang dari saya, ada kurang kata, maaf. Selamat sore.